Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maduri Diana Putri NIM 11 dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis B dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di sini saya akan memaparkan perbandingan kedua jurnal, yakni antara jurnal yang saya dapatkan dengan jurnal pembandingnya mengenai analisis SCP atau Analysis of Structure, Conduct, and Market Performance pada komoditas cabai merah. Biar tidak lama-lama, mari kita simak videonya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai judul dari kedua jurnal. Jurnal yang pertama ini berjudul Efisiensi Pemasaran Cabai Merah di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sedangkan pada jurnal kedua atau jurnal pembandingnya ini berjudul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, kedua jurnal ini sama-sama memiliki tujuan untuk menentukan struktur, perilaku, serta kinerja pasar. Selanjutnya, kita beralih pada metode penelitian dari kedua jurnal. Pada jurnal pertama, lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja di Kecamatan Adiluwih. Hal ini dikarenakan Kecamatan Adiluwih ini merupakan daerah yang memiliki luas panen cabai merah terbesar di Kabupaten Pringsewu. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November pada tahun 2011. Untuk metode analisisnya sendiri di sini menggunakan analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Sedangkan untuk jurnal pembandingnya yakni jurnal kedua, lokasi penelitiannya ini dilakukan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, dalam waktu penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu dari bulan Agustus hingga September tahun 2015. Untuk metode analisisnya tersendiri, ini menggunakan analisis struktur perilaku dan kinerja pasar atau SCP. Selanjutnya, kita bahas mengenai analisis SCP yang digunakan dalam kedua jurnal tersebut. Pertama, dari analisis struktur pasar. Nah, pada jurnal yang pertama, cabai merah ini dijual oleh petani responden maupun pedagang pengumpul yang mempunyai karakteristik yang sama, yakni terdapat cabai merah segar dan perlakuan pasca panen oleh pelaku pemasarannya sama. Lembaga pemasaran yang menjadi responden ini terlibat dalam sistem pemasaran cabai merah di Kabupaten Pringsewu dan terdiri dari 60 orang petani produsen, 8 orang pedagang pengumpul, 3 orang pedagang besar, 8 orang pedagang pengecer pertama, dan 2 orang pedagang pengecer kedua. Nah, jika dilihat dari jumlah pembeli dan penjual yang terlibat dalam pemasaran cabai merah di daerah penelitian ini, maka pelaku pemasaran ini berada pada struktur oligopsoni atau pasar tidak bersaing secara sempurna. Nah, sedangkan pada jurnal keduanya yakni jurnal pembandingnya, lembaga-lembaga yang terlibat adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Nah, dari lembaga tersebut yang terdiri dari 1 orang pedagang pengepul juga sekaligus memiliki peran sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer. Struktur pasar pada penelitian ini dikategorikan sebagai pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli yang hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Nah, untuk jenis-jenis saluran pemasaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, kita bahas mengenai analisis perilaku pasar. Nah, pada jurnal yang pertama, dalam penelitian ini, perilaku pasar dilihat dari kegiatan pembelian, penjualan, penentuan harga, serta siasat pasar. Nah, dalam hal ini untuk memperkuat posisi di dalam suatu pasar. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu proses pembentukan harga pada petani produsen dengan pedagang pengumpul ini tidak melalui proses tawar-menawar. Nah, keadaan pasar cabai ini dipengaruhi oleh jumlah cabai merah yang tersedia di pasar. Contohnya apabila cabai merah sedang banyak atau melimpah, harganya akan murah. Sedangkan jika jumlah cabai merah sedang sedikit atau bisa dikatakan langka, maka harga cabai merah tersebut dapat
melambung tinggi. Sedangkan pada jurnal pembandingnya atau jurnal yang kedua ini, analisis perilaku pasarnya pada penelitian ini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Praktik pertukaran atau fungsi pemasaran ini dilakukan oleh lembaga pemasaran, yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai, yang fungsi pertukarannya berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Untuk kerjasama yang dilakukan ini hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengepul dikarenakan ada suatu keterikatan. Nah, kesepakatan antara keduanya ini menyebabkan adanya keterikatan pada petani cabai dengan pedagang pengepul tadi. Namun pedagang pengepul ini bukanlah suatu pihak yang membiayai atau memberikan modal kepada para petani. Nah, sehingga kerjasama yang dilakukan ini murni dikarenakan adanya keterikatan tadi atau perjanjian, bukan karena keterikatan dalam pembagian hasil. Nah, untuk analisis yang terakhir, kita bahas mengenai analisis kinerja pasar. Nah, pada jurnal yang pertama dalam penelitian ini, keragaan pasar atau kinerja pasar ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Contohnya dari saluran pemasaran, pangsa produsen, margin rasio, profit margin, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini ada saluran pemasaran. Nah, dari hasil penelitian diketahui bahwa pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluih terdiri dari 3 saluran, yaitu yang pertama ada petani ke pedagang pengumpul, yakni dilanjutkan ke pedagang pengecer 1 serta dilanjutkan ke konsumen. Dalamnya ini terdapat 20% petani. Ada saluran yang kedua, ini terdapat petani ke pedagang pengumpul, dilanjutkan ke pedagang besar dan dilanjutkan ke pedagang pengecer 1 hingga ke konsumen. Nah, di sini terdapat 30% petani. Nah, pada saluran ketiga ini petani menyerahkan ke pedagang pengumpul, kemudian berlanjut ke pedagang besar, dan kemudian disalurkan ke pedagang pengecer 1 hingga ke pedagang pengecer 2 serta ke konsumen. Nah, di sini terdapat 50% petani. Nah, untuk jurnal pembandingnya atau jurnal yang kedua, ini kinerja pasarnya meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Untuk margin pemasarannya pada saluran yang pertama ini mencapai 3.000 per kilogram, pada saluran pemasaran kedua sebesar 5.000 per kilogram, dan saluran pemasaran ketiga ini mencapai 15.000 per kilogram. Nah, besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yakni sebesar 86,96%. Nah, untuk saluran pemasaran yang kedua ini terdapat 80% dan saluran pemasaran yang ketiga terdapat 57,14%. Sedangkan untuk efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 ini mencapai 3,38%, pada saluran pemasaran kedua sebesar 7,15%, dan pada saluran pemasaran ketiga ini mencapai 8,32%. Nah, untuk keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran yang pertama ini sebesar 1.222 per kilogram. Nah, pada saluran pemasaran kedua sebesar 1.400 per kilogram, dan pada saluran pemasaran ketiga ini sebesar 6.339 per kilogram. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai analisis SCP pada kedua jurnal yang telah saya paparkan tadi. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.